Para korban direkrut dan transit di tempat ini dan kemudian diberangkatkan ke rumah sakit di Kamboja. Saya di Indonesia untuk mencari pendonor, kemudian membuat paspor. Terus gimana caranya supaya penerbangan anak-anak itu tidak terkendala. Jadi alasan jual ginjal karena terlilit utang. Ya terlilit utang, ikut itu trading apa semacam itu. Sudah dibuktikan baik pada binatang percobaan maupun pada orang. Sesudah diambil ginjalnya itu tetap ada risiko. Sejumlah pelaku tindak perdagangan orang dengan modus penjualan ginjal diamankan di sejumlah daerah di Indonesia. Di Surabaya, Jawa Timur, anggota di Treskrimum Polda Metro Jaya dan Polresta Kabupaten Bekasi menangkap anggota sindikat tindak penjualan ginjal. Saat ditangkap, pelaku tak berkutik dan mengakui semua perbuatannya. Tersangka diduga menjadi koordinator penjualan ginjal jaringan Indonesia Kamboja. Dirinya bertugas mencari rumah penampungan dan rumah sakit di Kamboja. Selanjutnya, polisi kembali menangkap salah satu pelaku TPPO dengan modus penjualan ginjal di tol dalam kota Jakarta Pusat. Pelaku N berperan sebagai perekrut dan pengurus pembuatan paspor korban sebelum berangkat ke Kamboja. Polisi juga menangkap seorang pria berinisial E yang berperan sebagai perekrut di Palembang, Sumatera Selatan. E dijanjikan oleh tersangka lain akan mendapatkan uang 2 juta rupiah untuk satu korban yang berhasil direkrut. Sebuah rumah kontrakan di perumahan Villa Mutiara Tarumajaya, Bekasi, Jawa Barat digerebek polisi. Penggerebekan dilakukan lantaran rumah kontrakan tersebut disalahgunakan menjadi tempat penampungan pendonor ginjal. Pasca terbongkarnya sindikat penjualan organ ginjal oleh polisi, suasana rumah kontrakan sepi dari aktivitas. Warga setempat menyebut pelaku dikenal tertutup dan jarang bersosialisasi di lingkungan. Berapa orang? Yang saya lihat sih 3 orang, 4 orang yang saya lihat. Ada perempuan, ada Orang. Dewasa semua ya Bu? Hah? Dewasa semua. Dewasa semua. Mungkin dari 4 orang ini ada yang tahu gitu Bu, namanya siapa gitu satu? Enggak ada yang kenal tahu, gitu? Oh, enggak ada yang tahu kenal. Saya baru kenal pas kemarin, bapaknya ngasih tahu nih namanya ada yang ini. Ternyata saya cek lihat KTP yang pernah dikasih itu nggak ada namanya. Ternyata itu udah dia ganti ya? orang. Kepolisian belum tahu, nggak ngasih tahu apa kasusnya, nggak ngasih tahu ke kami. Cuma harus ngecek aja. Karena ada masalah besar bilangnya. Cuman nggak ngasih tahu apa-apanya. Saya pun baru tahu ini. Sebanyak 12 orang tersangka diamankan, di mana 9 diantaranya merupakan mantan pendonor ginjal yang kemudian terjerumus menjadi sindikat penjualan organ. Bahkan salah seorang oknum anggota polisi dan oknum petugas imigrasi turut serta menjadi komplotan pelaku. Ya, ini anggota yang berusaha mencegah, merintangi baik langsung maupun secara tidak langsung proses penyidikan yang dilakukan oleh tim gabungan, yaitu dengan cara menyuruh membuang HP, berpindah-pindah tempat yang pada intinya adalah agar menghindari pengejaran dari pihak kepolisian, dan juga yang bersangkutan menerima uang sejumlah 612 juta. Ini menipu pelaku-pelaku ini yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bisa mengurus agar tidak dilanjutkan kasusnya. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan komitmennya dalam menindak tegas sindikat ataupun jaringan tindak pidana perdagangan orang sesuai instruksi Presiden Joko Widodo. Di Yogyakarta 20 Juni 2023 dalam forum Menteri ASEAN yang menangani kejahatan lintas negara, Kapolri meminta kerjasama negara Asia Tenggara untuk memerangi perdagangan manusia. Nah, bagaimana kemudian Pak Kapolri melihat deklarasi ini dilakukan paralel dengan semangat upaya perlindungan warga negara kita yang selamat dari tindak pidana perdagangan orang, Pak? Oke, jadi saya lihat ini semuanya menjadi satu kegiatan yang
kemudian saling menguatkan. Di mana beberapa waktu yang lalu Pak Presiden di Labuan Bajo bersama-sama dengan para pemimpin negara lainnya sepakat bahwa tindak pidana orang TPPO harus diberantas. Bagi para pelakunya sendiri, saya sudah perintahkan kepada anggota, siapapun yang terlibat, baik dari instansi luar maupun polisi sendiri, saya minta untuk ditindak tegas. Tindak tegas ya Pak? Ya, jadi Tanpa saya kompromi kira- itu Pak? Tanpa kompromi. Jadi saya kira silakan masyarakat melapor kalau memang ada informasi seperti itu, kita akan tidak lanjuti. Karena kita sayang kepada masyarakat kita ingin melindungi masyarakat kita yang bekerja di luar negeri. Mereka adalah pahlawan-pahlawan dewisa. Saya, Abraham Silaban bersama tim AB Plus mendatangi lokasi untuk melihat dari dekat rumah kontrakan yang selama ini dihuni tersangka. Berikut penelusuran saya. Sobat, saya ada di Villa Mutiara Gading di Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Saya ingin mengajak Anda untuk setback atau mundur ke tanggal 19 Juni 2023. Yang mana ini adalah titik awal pengungkapan sindikat penjualan ginjal internasional. Dan saya akan tunjukkan kepada Anda di sebelah kanan saya, sobat, ini. Ini adalah diduga menjadi markas sindikat perdagangan ginjal internasional, di mana para korban direkrut dan transit di tempat ini dan kemudian diberangkatkan ke rumah sakit di Kamboja. Dan di sanalah dilakukan operasi pengambilan ginjal. Ginjal mereka kemudian diambil dan dibayar tentu saja, dan mereka kembali pulang ke tanah air. Perekrut-perekrutnya ada berjumlah sekitar 6 orang yang tinggal di rumah kontrakan ini, sobat. Dan saya ingin jelaskan sedikit kepada Anda, sungguhnya mereka sudah tinggal 6 bulan di sini. Semula mereka tidak tinggal di rumah kontrakan ini, tapi sungguhnya mereka tinggal di kontrakan yang ada di seberangnya, yakni di Villa Wakatobi namanya di sini ya, di Desa Setia Asih, Kecamatan Tarumajaya di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kemudian mereka izin untuk tinggal di seberangnya, di rumah kontrakan ini. Dan di rumah kontrakan inilah pada tanggal 19 Juni, sedikitnya ada 6 orang tersangka yang diamankan oleh aparat kepolisian setelah diintai berhari-hari. Ini dia yang diduga menjadi markas sindikat penjualan ginjal internasional. Dan sungguhnya kami sudah mendapatkan izin ataupun permit untuk masuk ke dalam oleh pemilik kontrakan. Dan sobat, saya Abraham Silaban, saya akan mengajak Anda untuk mengintip langsung markas sindikat penjualan ginjal internasional. Saya akan masuk. Tidak dikunci, sobat. Saya coba buka. Nampaknya sudah dirapikan karena sebulan lamanya ya. Sudah dicat lagi nih. Sudah dicat lebih rapi. Tidak seperti awal penggerbekan itu. Masih ada bekas-bekas sisa kaleng cat yang ditinggal oleh pemilik kontrakan setelah penggerbekan. Oke, kita coba masuk. Listriknya masih aktif sebetulnya. Listriknya masih aktif, sobat. Di tempat yang diduga sebagai markas sindikat perdagangan ginjal internasional. Tentu saja terkunci ya. Terkunci, sobat. Tapi yang jelas di tempat kami berdiri, kami sudah mendapatkan permit ataupun izin dari pemilik kontrakan ini yang merupakan warga Villa Mutiara Gading di Desa Setia Asih, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ini adalah tempat pertama kali sindikat penjualan ginjal internasional diungkap. Siapa sangka sesungguhnya dari 6 orang tersangka, penyidikan dan lain sebagainya, sehingga total ada 12 orang tersangka. Dan sedikitnya ada 122 orang, 122 korban diselamatkan, sobat. Dan kami juga dapatkan informasi, 1 orang korban yang diajak, diperdaya, berangkat ke Kamboja, diberikan bayaran 200 juta rupiah.
dan kemudian dipotong sekitar 65 juta rupiah untuk calo dan sindikat lain sebagainya, untuk pengurusan dokumen dan sebagainya. Dan kemudian mereka mendapatkan 135 juta rupiah untuk ginjal mereka yang dijual ke sindikat internasional. Kami akan ungkap siapa-siapa saja yang terlibat di dalamnya. Termasuk sobat, ada 2 oknum petugas yang ternyata terseret di dalam kasus ini. 1 orang anggota kepolisian dan 1 orang petugas imigrasi. Petugas kepolisian yang disinyalir melakukan perintangan penyidikan agar kemudian sindikat ini tanpa hambatan bekerja tentu saja. Dan petugas imigrasi yang memberikan dokumen-dokumen kepada para pelaku, terduga pelaku dan korbannya untuk diberangkatkan ke Kamboja. Kami juga mendapatkan keterangan dari pemilik kontrakan yang disampaikan kepada kami, dan kami menghargai tentu saja keterangan yang diberikan berupa keterangan secara verbal mengenai apa yang diketahui oleh pemilik kontrakan terhadap dugaan sindikat penjualan ginjal yang dibekuk pertama kali di rumah kontrakan ini. Cerita mereka untuk keberangkatan ke luar negeri, jadi kayak agen perjalanan ke luar negeri atau gimana? Bukan. Mereka ini semua ngakunya kerja proyek, kayak macam bangunan begitu. Tapi ada sebagian orang itu, teman-temannya dari kampung ngomongnya, mau bekerja proyek juga di Malaysia. Nggak ada pengakuan apa-apa. Hanya itu. Ketahunya tinggal di sana berapa orang Pak tadinya Pak? Setahu saya awal tuh 5 apa 6 saya. 5-6 orang. 5-6 orang itu, istri saya itu negur tuh mungkin lagi bertamu atau apa gitu. Ini siapa gitu loh. Jadi pengetahuan kita itu hanya orang yang transit karena mereka ada masalah ngomongnya kena tipu atau apa. Sementara di sini sambil nunggu mau berangkat ke Malaysia karena tanggung mau pulang kampung katanya begitu. Yang si Septian itu, yang informasi yang saya dengar di TV itu sebagai otaknya itu, memang dia itu sejak bulan, kalau nggak salah Maret itu dia memang pamit ke kita mau ke Bali. Lalu ditunjuklah teman yang satu itu namanya Akmal sebagai PIC itu yang membayar kontrak. Ya, gitu. Bapak taunya mereka berarti memang kerja proyek aja berarti Pak? Tahunya itu nggak ada tahu yang lain sama sekali, nggak ngerti sama sekali. Dan karena berhubungan saya jalan di rumah kan waktu itu, pulang malam terus berhubungan sama istri saya. Dan sama sekali kita nggak ada yang tahu sama sekali. Justru berterima kasih cepat ditangkap sama polisi daripada banyak korban. Coba saya konfirmasi kemarin sama orang tuanya, ya ternyata emang benar gitu saudara, beliau menjual ginjalnya, dan kemarin ke alasan ke luar negeri itu bahkan ada paspor segala macam itu ke orang tuanya ya untuk bekerja. Mereka yang menjadi mangsa pelaku TPPO dengan modus penjualan ginjal rata-rata memiliki beragam permasalahan, mulai dari terlilit utang pinjol, jual beli saham, hingga terkena PHK. Di Indonesia untuk mencari pendonor, kemudian gimana caranya untuk membuat paspor, terus gimana caranya supaya penerbangan anak-anak itu tidak terkendala. Nah, yang tahu yang bagian itu Septian. Saya sih tahunya Septian itu dari kalau pemberangkatan dari Soekarno-Hatta itu lewatnya travel ya. Cuma saya kurang hafal travel apa. Kemudian dari Bali itu lewat ada petugas imigrasi yang bantu. Saya pun mendatangi salah satu korban di wilayah Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sobat, di depan saya Anda bisa lihat Pak RW 5 Desa Cipayung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, mengantarkan kami ke rumah salah seorang korban tindak pidana perdagangan ginjal. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, 122 korbannya, 1 diantaranya kami dapatkan informasi tinggal di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dan saya Abraham Silaban dan tim AB Plus kami coba datang langsung dan berupaya untuk mengorek keterangan sedalam-dalamnya mengenai kasus ini
dan mengapa korban bisa terkena tipu daya untuk menjual ginjalnya di Kamboja. Kabarnya nilainya 200 juta rupiah untuk satu ginjal. Udah tiba, ya, nampaknya. Kita turun nih. Atur nuhun Pak RW. Kita sudah tiba ya. Assalamualaikum Pak RT. Sobat, saya Abraham Silaban. Saya duduk bersama Ketua RT 02 dan RW 05 ya Pak? Betul. Di Desa Cipayung, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kami akan mendalami informasi mengenai bagaimana keterangan yang dihimpun, barangkali dengarkan, yang kaitannya dengan salah seorang warga di sini yang menjual ginjalnya. Kami dengar Rifan, betul ya Pak RT? Iya. Ada saudara Rifan. Kemarin sih infonya bahwa emang ada warga, salah satu warga saya yang korban, ya, jadi korban untuk kasus yang rame-rame sekarang ini, yang penjualan ginjal itu. Iya. Coba saya konfirmasi kemarin sama orang tuanya, ya ternyata emang benar gitu saudara, beliau menjual ginjalnya, dan kemarin ke alasan ke luar negeri itu bahkan ada paspor segala macam itu ke orang tuanya, ya untuk bekerja. Sempat nggak menyebutkan wilayahnya Kamboja langsung begitu ya Pak ya? Ya menurut infonya seperti itu. Ya. Dan waktu itu Pak, Rifannya berangkat sendiri atau rame-rame Pak? Keterangan yang Pak RT dapatkan? Kurang tahu kalau ke situnya sih. Cuman emang kemarin cuman untuk paspor segala orang tua percaya karena emang diurusin. ada paspor segala macam diurusin gitu. Oke. Jadi dokumen-dokumen keberangkatan ke luar negeri semua sudah disiapkan. Iya. Tinggal Rifan berangkat saja dan pamitnya ke orang tua adalah untuk bekerja. Iya. Bahkan orang tua juga nggak tahu kalau dia emang ada kasus seperti itu, ya pas tahu itu pas kemarin aja, pas rame-rame bulan ini, belum lama orang tua taunya. Rifan sendiri udah lama tinggal di sini Pak? Kurang lebih hampir 1,5 tahun sih untuk orang tuanya, ya ngontrak di saya kemungkinan udah kurang lebih 1,5 tahun. Cuman untuk saudara Rifannya sendiri ya kebanyakan tinggal di Bogor, jadi jarang-jarang kalau ke sini. Oke, hari-harinya yang Pak RT ketahui mata pencariannya apa Pak? Kurang ini sih saya untuk orangnya tertutup ya. Oke. Kami juga dengar Pak bahwa alasan yang bersangkutan menjual ginjalnya adalah karena terlilit hutang, karena yang bersangkutan terlibat dalam jual beli saham dan lain sebagainya. Betul demikian Pak? Kalau keterangan yang saya tahu itu sih iya. Jadi alasan jual ginjal karena terlilit hutang? Ya terlilit hutang, ikut itu trading apa semacam itulah. Oke, karena trading, dan bahkan kami juga dengar Pak, setelah yang bersangkutan menjual ginjalnya masih tetap punya hutang-hutang ya Pak ya? Ya, iya infonya sih seperti itu ya. Itu aja sih, cuman emang orang tuanya ya cukup menyesalkan, dia juga nggak tahu ya kalau emang ngelakuin hal itu, Rifan itu ngelakuin hal itu nggak tahu ya, tahu-tahu pas ini aja, pas rame-rame ada pihak kepolisian aja, itu info dari pihak kepolisian. Itu ya. Tapi dari keterangan orang tuanya, kondisi Rifan setelah operasi ginjal itu sehat-sehat aja atau mengalami penurunan kesehatan Pak? Itu juga sempat saya obrolin kemarin, saya tanyain ya kondisi Rifan ya nggak ada perubahan setelah hal itu terjadi gitu, nggak ada perubahan sampai sekarang itu ya sehat-sehat, makanya orang tua nggak ada curiga apa-apa gitu. Dari Pak RW apa yang ditambahkan Pak? Kalau saya sih tahunya setelah kemarin ada tim iNews TV. Nah itu baru saya ada informasi, katanya ada terjadi jual beli ginjal, hanya itu aja sih. Jadi pertama kali Pak RW mendengarkannya adalah ketika tim kami datang ke sini untuk menggali informasi mengenai salah seorang warga yang diduga ikut menjual ginjalnya begitu ya Pak? Betul, iya. Oke, memang betul Pak, kami mendalam informasi ini karena kami juga dapat
keterangan yang kami tidak bisa sebutkan tentu saja informasi dari mana. Tapi ternyata kemudian titik terangnya kemudian terlihat setelah pada akhirnya mengaku ya Pak ya, memang ada warga yang memang menjual ginjal di sini ya Pak ya, karena terlilit utang tadi Pak. Oke, terima kasih sekali lagi Pak RW. Dan Pak RT izin Pak, berkenan kira-kira kalau misalnya kita bersama-sama langsung ke kediaman Rifan untuk kita coba gali keterangan lebih lanjut ya Pak ya. Oke, sobat, kita akan langsung menuju ke kediaman Rifan, salah seorang korban tindak pidana perdagangan orang. Spesifik kasusnya tindak pidana perdagangan ginjal. Ada 122 korban, satu di antaranya adalah Rifan yang tinggal di Kecamatan Cikarang Timur di Kabupaten Bekasi. Kita langsung sekarang didampingi oleh Pak RT, bahkan juga nanti Pak RW mungkin ikut. Kita akan gali keterangan langsung kepada orang tua korban. Didampingi pengurus lingkungan, kami pun menuju kontrakan korban. Menurut informasi yang kami terima, korban sedang tidak ada di tempat. Sobat, saya Abraham Silaban, saya bersama dengan tim AB Plus, kami langsung datangi kediaman Rifan. Rifan ini satu dari 122 korban. Kita lakukan upaya terbaik untuk menggali keterangan, karena bagaimanapun penting untuk memberikan informasi seluas-luasnya kepada publik untuk tidak terjerat dalam sindikat perdagangan ginjal internasional. Tapi kami dengar bahwa yang bersangkutan dengan orang tuanya tinggal di sini, dan kita tadi diantarkan langsung oleh Pak RT ke kediamannya. Akan coba lihat kediaman Rifan ya. Nah, kami dapat informasi yang bersangkutan tinggal persis di sini, kediamannya ini. Kita coba masuk. Assalamualaikum. Ya, dengan Bapak siapa Pak? Ilyas. Pak Ilyas ya? Ya, Pak Ilyas, terima kasih Pak ya sudah menerima kami ya. Pak Ilyas yang punya rumah? Bukan. Iya, yang punya rumah, cuma dikontrakin. Yang kontrakin, berarti betul yang namanya Rifan tinggal di sini Pak? Tinggal di sini. Oh, dengan siapa tinggal Rifan di sini Pak Ilyas? Sama orang tuanya, sama adiknya. Oh, bayi kecil. Udah berapa lama Pak tinggalnya? Kurang lebih 2 tahun lah, 1,5 tahun lebih. 1,5 tahun. Hampir 2 tahun. Oke. Ada orang nggak di dalam? Nggak ada, lagi pada orang tuanya yang lakinya kerja, yang ibunya lagi ngejemput sekolah adiknya. Oke. Tapi disinilah orang tua Rifan tepatnya sehari-hari tinggal, tapi Rifan sekali-kali datang ke sini. Iya. Sudah tahu belum kalau Rifan itu disebutkan jadi korban penjualan ginjal? Belum tahu sama sekali. Belum tahu sama sekali. Belum tahu. Atau pernah dengar informasi itu? Nggak tahu, belum tahu. Belum tahu. Ini baru pertama kali. Iya, benar. Iya. Kami dapat informasi itu dan sudah dipastikan oleh Pak RT dari keterangan yang Pak RT terima dari orang tua Rifan bahwa memang betul Rifan sempat berangkat ke luar negeri dan di sanalah terjadi penjualan ginjal gitu. Komentar dari Mas Ilyas selaku pemilik kontrakan yang mana Rifan tinggal di sini. Gimana, orangnya pendiam, tertutup. Paling ke depan, ke warung, ke bengkel gitu, cuma servis motor, ke saya nganterin motor ya. Udah tertutup banget orangnya. Tertutup banget. Iya. Oke. Hari-harinya kerja apa? Kalau dulu dia kerja di Karawang. Di Karawang. Iya, nggak tahu tuh di pabriknya. Kami dengar sempat ikut semacam trading gitu ya? Kalau itu sempat dengar sih. Oke. Dan betulkah sepengetahuan Pak pemilik kontrakan ini, Pak Ilyas ini, Rifan sempat terlilit utang dan pada akhirnya dia harus menjual ginjalnya, kemudian itu pun yang bersangkutan masih terlilit hutang? Apakah pernah dengar informasi itu Pak? Sama sekali nggak tahu. Nggak tahu. Tapi kalau urusan kontrakan selalu beres ya? Alhamdulillah, selalu lancar. Selalu lancar ya? Iya, lancar. Oke. Rifan ini masih muda ya, 20 tahun ya usianya ya? 20 tahunan di bawah tahun saya. Ya? Masih anak muda. Iya, Oke. Oke. Terima kasih sekali lagi ya udah menemani kami di sini Pak Ilyas, pemilik kontrakan yang mana kita dapat informasi bahwa orang tua Rifan tidak di sini dan Rifannya sendiri udah nggak tinggal di sini. Enggak. Oke. Ya, itu dia keterangan yang bisa kita gali. Tapi lebih banyak lagi nanti kita akan tunjukkan kepada Anda bagaimana pola-pola yang dilakukan oleh para sindikat penjualan ginjal, yang mana mereka melakukan upaya apa saja untuk mencari korbannya. Ada yang upaya paksa dengan menyasar anak-anak kecil, ada juga upaya untuk melakukan bujuk rayu. Tapi yang jelas kami punya dokumentasinya,
seorang anak kecil dan pada akhirnya dihabisi nyawanya di Makassar, Sulawesi Selatan. Saya akan tampilkan kepada Anda dan tim AB Plus yang sudah meliput dan merekam bagaimana kesaksian dari para tersangka, kami akan hadirkan kepada Anda. Ya, makasih Pak. Ya. Terus dipanggil membersihkan rumah, dikasih uang 50.000. Langsung mau, korban langsung naik di atas motor. Kasus penculikan anak dengan sejumlah motif terjadi di tanah air. Di Makassar, Sulawesi Selatan, seorang bocah berusia 11 tahun diculik dan dibunuh oleh 2 orang tak dikenal. Penculik tega melakukan hal keji tersebut karena tergiur tawaran jual beli ginjal di sosial media. Awalnya ada masyarakat yang melapor tentang anak hilang. Itu hari Minggu. Hari Minggu jam 8 malam, orang tua si korban ini melapor bahwa anaknya hilang. Dari laporan tersebut, tentunya polisi sudah langsung menindaklanjuti kejadian apa atau peristiwa apa yang sebenarnya terjadi. Dari keterangan-keterangan para saksi kita kumpulkan sehingga kita simpulkan bahwa anak ini diambil oleh seseorang yang diduga pelaku. Salah seorang tersangka FS dibekuk petugas di kediamannya di Jalan Ujung Boi, Manggala, Makassar, Sulawesi Selatan. Sementara tersangka utama yang masih di bawah umur ditangkap terlebih dahulu. CCTV yang saya sampaikan tadi membantu banyak tugas kepolisian. Dari CCTV kita pelajari, kita analisa siapa kira-kira yang membawa si korban ini. Ternyata kita simpulkan bahwa itu adalah si pelaku A. Dari analisa tersebut, kita lakukan penangkapan terhadap A dan kita lakukan interogasi, ternyata benar bahwa yang bersangkutan telah melakukan penculikan dan akhirnya melakukan pembunuhan. Dibawa kemana? Dibawa Moncoloi, Moncol 3 tuh. Sampai Moncol 3 tuh, 3 aja. Berapa motor tuh? 1. Sampai di Moncoloi, terus kenapa? Buang. Mana Sal? Aku takut Sal. Jangan usah takut. Kita buang kemana nih Sal? Kita buang ke sungai Nipah. Yakin di sana sepi Sal? Di sana sepi, nggak ada orang. Makanya buruan. Nggak akan ketahuan Sal? Nggak akan ketahuan. Udah nggak usah takut, tenang. Kita naik motor? Kita naik motor. Taruh depan ya? Taruh depan. Ayo cepat. Biar aku yang bawa. Mobil motor. Bantu tahan ya. Berhenti depan sana. Di sana kita buang. Di sini? Iya. Ya sudah. Aman di sini. Aman. Cepat. Tarik kamu tarik. Aman. Usai jenazah korban ditemukan, petugas membawanya ke Rumah Sakit Bayangkara Polri Makassar untuk dilakukan tindakan otopsi. Kasus pembunuhan Dewe pun berbuntut panjang. Warga di lingkungan tinggal tersangka marah. Mereka melampiaskan emosi dengan merusak rumah dan warung milik kedua orang tua tersangka AD maupun FS. Aksi penculikan yang dilakukan oleh tersangka AD tergolong nekat. Tersangka membawa korban Dewe saat hari masih terang, sekira pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Saat itu Dewe sedang asik bermain bersama sepupunya Al di depan sebuah minimarket. Udah kenal belum sama korban? Sudah kenal sama korban. Kenal dari kakaknya yang bernama Sandi. Kenapa dipilih korban itu, nggak yang lain? Karena bukan saya ingin cat.
separasi. Kenapa dia kamu pilih nggak anak lain? Kenapa dia yang dipilih? Anak itu kenapa yang dipilih untuk jadi korban? Kebetulan sedang lewat. Jadi akhirnya panggil. Terus panggil tim membersihkan rumah. Dikasih uang 50.000. Langsung mau. Si korban langsung naik di atas motor. Adik sini. Mau 50.000 nggak? Tapi ada syaratnya. Mau bantuin bersih rumah tangga. Setelah kita lakukan penangkapan, kita interogasi, kita interview, akhirnya korban mengaku bahwa dia sudah menculik, mengambil dengan iming-iming bahwa si pelaku ini diminta untuk membersihkan rumah dengan bayaran 50.000, sehingga pelaku korban tertarik. Di tengah rintik hujan, nenek dan keluarga mengunjungi makam Dewe. Ini kali pertama keluarga mengunjungi makam Dewe. Di atas pusara, lantunan doa dan harap terucap agar Dewe tenang di alam sana. Taburan bunga dari sang nenek menjadi tanda cinta yang diberikan keluarga kepada korban. Bisa ku tangga dengan aku. Mau kau peluk kecil juga. Hukum mati saja, Pak. Hukum mati. Hukum mati dua-duanya itu, kasihan. Hukum mati, Pak. Hukum mati. Anakku cucuku mati juga. Harus hukum mati juga, kasih sama ini, Pak. Hukum mati juga, kasihan. Hukum mati juga, Pak. Hukum mati. Bahwa tidak ada unsur paksaan dan harus ada sifatnya altruism. Artinya bahwa yang bersangkutan mempunyai sifat yang ingin membantu orang lain tanpa pamrih. Itu syarat mutlak. Lantas, apakah dampak kesehatan bagi seseorang yang telah menjual ginjalnya? Apakah ada efek samping yang akan dirasakan di kemudian hari? Sobat saya Abraham Silaban, saya ada di salah satu rumah sakit di wilayah Tangerang Selatan. Saya akan menemui seorang dokter spesialis ginjal, konsultan hipertensi, penyakit dalam, Dr. Tunggul Situmorang. Dia akan menjelaskan kepada kita sungguhnya apa saja risiko-risiko yang dialami apabila pengambilan ginjal dilakukan secara tidak tercermat, dan apa saja risiko yang dialami apabila seorang hidup dengan satu ginjal. Maka kita akan dalami bersama. Sobat, tentu banyak pertanyaan publik yang belum terjawab, yang penasaran apakah mungkin kemudian ginjal diperjualbelikan dengan sebegitu mudahnya dalam sindikat yang sudah ditangani oleh polisi saat ini. Lantas apakah ada risiko medis yang dialami oleh mereka-mereka yang sudah terlanjur nekat atau barangkali mereka yang dipaksa dan lain sebagainya untuk mendonor ataupun menjual ginjalnya. Kita akan bahas bersama dengan dokter spesialis penyakit dalam ginjal hipertensi, yaitu Dr. Tunggul
Situ Pak. Terima kasih sudah bersama kami. Baik, selamat siang. Ya, Dok, saya harus minta perspektif dokter mengenai sindikat internasional yang sekarang ini sedang menjadi pembahasan, Dok, di mana ada 122 orang sedikitnya orang yang dijerat, diperdaya, diberangkatkan ke Kamboja, kemudian diambil ginjalnya, dibayar dengan rupiah dan dipulangkan begitu saja. Kita tahu kalau seseorang sudah gagal ginjal, ya artinya ginjalnya sudah tidak berfungsi sehingga akan menjadi ancaman, maka dia memerlukan terapi pengganti ginjal. Ginjalnya digantikan. Nah, ada pilihan, ada dua pilihan. Pilihannya adalah dialisis yang kita kenal dengan cuci darah. Ya. Pilihan yang paling ideal memang adalah transplantasi. Dialisis itu ada yang dari perut, ada yang dari mesin. Tapi kita bicara soal transplantasi. Transplantasi memang adalah terapi pengganti ginjal yang paling ideal. Dan kalau bisa sebenarnya bahwa terapi pengganti ginjal dialisis itu hanya sementara. Kalau ada kesempatan untuk transplantasi, maka transplantasilah yang dilakukan. Kenapa? Dengan transplantasi, maka fungsi ginjal itu akan bisa digantikan secara keseluruhan. Jadi memang diberikan ginjal yang sehat kepada seseorang yang kedua ginjalnya sudah gagal. Nah, tetapi harus diingat juga bahwa tidak semua orang atau pasien suitable atau pantas untuk ditransplantasi. Dan tidak semua manusia donor suitable atau pantas menjadi donor. Sehingga proses ini sebenarnya, proses transplantasi itu kita sebut proses operasi sangat elektif. Sangat elektif apa artinya? Artinya harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, dengan risiko seminimal-minimalnya, baik terhadap donor maupun terhadap resipien. Dan tidak ada transplantasi yang terburu-buru. Jadi seseorang donor adalah seseorang yang dinyatakan sehat. Melalui pemeriksaan yang sudah rumit, ya cukup rumit, karena secara moral harus ada tanggung jawab mediknya. Bahwa yang memberikan ginjalnya itu, sesudah dia berikan ginjalnya satu, maka dia tetap bisa hidup normal. Hidup normal. Bagaimana itu caranya? Diperiksa dengan baik bahwa tidak ada faktor risiko dan fungsi ginjalnya memang kalau diberikan satu, masih tetap yang satu itu dia tetap hidup bisa normal. Malah kami sempat mendengar, Dok, biasanya pendonor itu dicari dari keluarga terdekat atau ada syarat garis keturunan dan sebagainya. Itu kah? Betul. Demikian? Jadi memang pada transplantasi ginjal yang terutama yang lebih baik hasil outcome-nya itu, luarannya itu adalah yang disebut dengan related donor. Berasal dari keluarga sendiri yang dalam bahasa Inggris disebut yang family. Jadi yang sendiri, yang keluarga yang lini satu. Jadi kakak ke adiknya, adik ke kakaknya, orang tua ke anaknya, anak ke orang tuanya. Itulah yang memberikan hasil yang baik, ya. Tetap dengan persiapan dan tetap ada satu unsur yang sangat utama yang selalu kita lakukan, bahwa tidak ada unsur paksaan. Dan harus ada sifatnya altruism. Artinya bahwa yang bersangkutan mempunyai sifat yang ingin membantu orang lain tanpa pamrih. Itu syarat mutlak. Juga seorang yang sudah hidup dengan satu ginjal, apa hal-hal yang jadi pantangan atau barangkali hal-hal yang bisa jadi risiko besar depannya? Ya, jadi seperti saya bilang tadi, dari awal harus ditetapkan apakah orangnya sehat benar dan bisa menjalani operasi besar. Itu termasuk operasi besar, ya, yang mengambil ginjalnya itu harus diperiksa dengan baik. Dan apakah sesudah diberikan ginjalnya dia bisa hidup normal? Walaupun dikatakan bisa hidup normal, tetap ada risiko setiap pengambilan organ. Paling sedikit katakanlah sudah dibuktikan baik pada binatang percobaan maupun pada orang. Sesudah diambil ginjalnya itu, maka ginjal yang satu itu akan menjadi pekerjaannya lebih berat.
akan menjadi lebih membesar, yang disebut dengan hiperfiltrasi. Jadi tetap ada risiko. Tetapi kalau itu sudah diperhitungkan sebelumnya dengan fungsi ginjal biasanya itu di atas 80%, ya ada angka-angka yang menjadi syarat, itu bisa dikatakan risiko itu minimal. Tetapi juga harus diperhatikan ada faktor risiko yang lain. Apa itu? Jadi kalau dia ada hipertensi, sudah pasti dia tidak bisa menjadi donor. Mau bagus sebagus apapun ginjalnya. Kalau dia ada diabetes, pasti dia tidak bisa menjadi donor. Tidak diterima sebagai donor sebagus apapun ginjalnya. Karena risikonya ada ke waktu yang akan datang. Apalagi kalau ada gangguan ginjal yang lain, ada batu ginjal, ada penyakit imunologis, ada penyakit-penyakit lain. Jadi itulah yang kami seleksi, bahwa risiko harus seminimal mungkin. Terima kasih Dokter Tunggul. Baik, Semoran mudah-mudahan meluangkan waktunya kepada kami, dan harapannya ini bisa menambah wawasan ya Dok ya. Ya. Dan kepada siapa yang menyaksikan bisa lebih bawa sendiri dan hati-hati ya Dok ya. Tentu saja terhadap sindikat-sindikat yang bekerja bujuk rayu untuk menjual ginjal mereka. Saya Abraham Silaban. Terima kasih, sampai jumpa.